Jadi supaya apa? Jangan sampai ketika ada orang perbuatan dosa, kita ingin mencegah perbuatan dosa, tapi kita justru memicu perbuatan dosa berikutnya. Jadi ketika menyaksikan semacam ini, apa yang harus dilakukan? Tutup perbuatan dosa-dosa yang beriringan itu, minimalnya dosa pertama, yang kedua adalah ditaubati. Kan seperti itu yang terjadi. Ya. Nah, Mas Dio sudah berapa kali ke rumah pacarnya untuk mengutarakan, untuk mengajak menikah, udah berapa kali? Ya, berkali-kali Mas. Namanya saya sayang kan sama dia. Dan juga saya sayang sama anak yang ada di kandungan pacar saya itu. Saya pun nekat. Apapun yang terjadi, saya harus bisa nikah sama dia. Sampai saya diusir, dikatain, dihina. Tapi saya tetap balik lagi. Karena saya pengen tahu gimana keadaan kandungannya gitu. Pengen nanya. Berapa bulan, dalam berapa bulannya kan saya nanya, harus tahu kan. Karena saya tekad bulat, mungkin yang kuasa juga berkehendak saya nikah ya. Akhirnya orang tuanya pun spontan suruh saya datang ke rumahnya buat suruh nikahin. Oke, akhirnya kemudian menikah. Ya, setelah menikah, Mas tinggal di mana? Mas, setelah kami menikah ya saya tinggal di rumah orang tuanya dia. Rumah orang tuanya dia. Artinya bagaimana hubungan dengan mertua saat itu? Ya awalnya sih baik-baik aja ya Mas. Nggak ada permasalahan ya, lancar-lancar aja ya. Saya kerja saya kan freelance, apa aja semeraut. Tapi nggak tahu tiba-tiba pada saat itu spontan dia manggil istri saya, terus suruh kumpul di ruangan tamu. Ibu mertua saya itu tiba-tiba ngomong ke saya, Dio, ya Bu, saya bilang, saya udah kecewa sama kamu. Saya udah sangat-sangat kecewa dan saya benci sama kamu. Harusnya anak saya ini belum punya anak dan dia harusnya nggak seperti ini. Sekarang kamu apa? Kamu begini-begini aja, kamu kerjaannya nggak jelas. Saya nggak minta banyak, saya cuma minta satu. Kamu mulai sekarang tinggalkan anak kamu dan tinggalkan istri kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Hei, kamu kemana? Kemari. Ada apa, Bu? Ibu kayaknya serius banget mau ngomong apa, Bu? Mulai hari ini, kamu harus cerai dari Winnie. Hah? Bercerai sama Winnie? Hah? Kenapa, Bu? Ibu pasti bercanda kan? Iya kan? Win, Ibu bercanda kan, Win? Saya nggak bercanda. Kamu harus ceraikan Winnie dan pergi dari sini. Sayang. Maafin aku, Mas. Maaf, kenapa, sayang? Hah? Pokoknya, kalau Mas pergi dari sini, kamu harus ikut Mas, sayang. Hah? Enggak, Mas. Aku mau di sini aja ikut Mama. Dengar kan? Sudah pergi. Enggak. Kalau saya pergi, Winnie harus ikut dengan saya, Ma. Saya bilang pergi. Jangan pernah menemui anak saya sebelum kamu kaya. Win, sayang. Ada nggak alasan lain mungkin? Karena saya dengar kabar bahwa Dio sama istrinya beda agama ya, betul ya? Iya, satu itu beda. Nah itu waktu itu menikahnya secara apa ya? nikah siri. Nikah siri maksudnya? Dia ngikut ke agama saya, ke Islam. Jadi pada situ dia ikut Islam. cara Islam menikahnya. Cuma nikah siri karena kan ini anak kan harus disahkan dulu kan, akunya harus nikah sama. Setelah itu dia tetap Islam atau beda masih? Atau Islam. dia balik lagi? Ya, dia Islam tapi ya cuman mungkin disebut KTP ya Islamnya. Tapi untuk menjalani sih enggak. Pak Ustadz, Iya. ini gimana nih Pak Ustadz? Oke menikahnya dengan cara Islam, tapi dia membinanya itu dengan artinya bukan dalam kesadaran diri sendiri, masih beda agama nih Pak Ustadz. Iya. Berarti kan kalau kita lihat tadi saat pernikahan itu istrinya sudah ikut memeluk bersama dia apa tidak? Nah, sudah mualaf atau? Iya. Jadi begini Mas Farid, Ya. dalam konteks hukum Islam di Al-Quran itu menjelaskan begini. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah laki-laki menikahi wanita-wanita musyrikat dalam kaitan di sini. Sehingga mereka yang mau dinikah itu beriman.
lebih baik kamu menikahi misalkan seorang wanita hitam pekat kulitnya misalkan, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada engkau menikah dengan seorang wanita cantik yang memukau kau tapi berbeda agama. Apa maknanya? Ini para pemirsa sekalian harus difahami. Bagi yang memahami tentang pluralitas atau tentang pluralisme, bukan berarti oh ini sangat sektarian, bukan. Tetapi adalah panduan, sama juga dengan agama yang lain juga seperti itu, ada yang diberikan. Apa maknanya? Islam memberikan pandangan yang sangat luas kalau orang berbeda agama. Kalau kita buka di dalam tafsir Al-Misbah misalkan, atau tafsir Ibnu Katsir, jelaskan panjang lebar. Orang beda rasa saja, mohon maaf, misalkan istri kita suka sarapannya makan roti, kita suka nasi, itu aja bisa menimbulkan percekcokan kok, ketegangan kalau tidak saling memahami. Orang beda budaya, satunya misalkan suka pagi begini, satunya suka, itu berbeda, apalagi dalam menyangkut wilayah agama. Jadi Allah yang Maha Tahu bisa, karena itulah orang diminta supaya Pak, ketika sudah saling seagama, orang bisa saling memahami, itu jauh seperti itu, dan banyak kasus yang lainnya. Nah, tapi ketika kasus Dio tadi, perempuannya sudah memeluk, maka dalam pandangan Islam, makanya sudah tidak ada persoalan, sudah dibenarkan, karena kan sudah seiman masing-masing. Soal misalkan KTP atau tidak KTP itu kan tergantung pada kita, maka itulah pentingnya ketika ada orang yang sudah mualaf, kewajiban kita suaminya atau kewajiban saudaranya muslim yang lain adalah memberikan bimbingan, pembinaan supaya menjadi orang mukmin yang baik. Yang otomatis kalau mukmin yang baik, maka dia akan banyak memberikan manfaat pada yang lainnya. Oke. Lalu Pak Ustadz, nih gimana nih zaman sekarang ini banyak terjadi nikah beda agama nih Pak Ustadz. Kalau Gimana misalkan menyikapinya? terjadi pernikahan beda agama, maka tidak bisa itu menikah misalkan yang laki-laki muslim, kemudian yang perempuan, kemudian nikahnya di mana? Nikahnya adalah catatan sipil, tidak di KUA, karena KUA itu kantor urusan agama itu hanya menikahkan orang yang satu agama. Maka harus catatan umum. Itu kan banyak terjadi, saya tidak ingin menyebut, ada beberapa artis yang dulu melakukan itu adalah ya memang kasus seperti itu, dan ternyata di kemudian hari kan tidak lama berlangsung karena sudah muncul kan ketegangan. Ketegangan muncul itu menyangkut begini Mas Farid. Ketika sendirian iyalah, misalkan cintaku padamu udah seumur hidup, yang lainnya udahlah, kira-kira begitu. Tapi ketika sudah punya anak akan muncul persepsi, anak ini ikut agamanya siapa? Ikut agamanya bapaknya, itu ikut agamanya ibunya. Itu pasti masing-masing punya keinginan untuk ingin bawa anaknya. Akhirnya apa? Anaknya itu menjadi perbedaan yang luar biasa. Belum lagi nanti pada aspek yang sangat spesifik ketika orang merasakan, kalau dia ikut ibunya dia, saya tidak punya anak, bagaimana nanti ketika saya meninggal, siapa yang mendoakannya? Itu muncul. Begitu juga ibunya sebaliknya, ketika ikut juga merasakan hal yang sama, bagaimana kebaktian dia dan lain-lainnya. Jadi pendek kata, para pemirsa yang dihormati Allah, mari kita jalani rambu-rambu agama. Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan panduan fikih dalam pernikahan, fikih munakahat. Begitu juga agama lain juga memberikan panduan. Saya banyak bersahabat dengan saudara-saudara kami agama yang lain juga menjelaskan hal yang sama dalam konteks ini. Mari kita menghormatinya. Lah kasus ini tadi kan bisa kita lihat kan, keluarganya keberatan karena mungkin berbeda. Ketika masuk di dalam, ibunya juga keberatan karena masih melihat tadi itu. Jadi lagi-lagi makanya hadis Nabi kan menjelaskan wanita itu dinikahi karena 4 hal. 4 hal itu apa? Yang pertama 5 lihat kecantikannya. Yang kedua karena apa itu lijamalia kecantikannya, 5 lihat karena ada bendanya, nasabia karena keturunannya, walidinia dan karena agamanya. Tapi agama dari ketiga ini Islam meminta fadfar bidatidin, pilih yang karena faktor agamanya, karena itu akan menenteramkan dan akan memberkahimu. Jadi agama telah memberikan panduan hidup dalam kehidupan kita. Oke, Pak Ustadz, kalau untuk urusan beda agama pernikahan itu kalau secara agama pasti tidak sah ya Pak Ustadz ya? Ya, kalau dalam pandangan agama Islam tidak sah. Nah, apakah itu masuk perbuatan zina Pak Ustadz? Kalau misalkan kalau kita buka di dalam fatwa putusan Majelis Ulama itu masuk dalam kategori itu. Berarti mohon maaf, ketika dia selalu melakukan itu dia udah masuk hitungan Ya zina. masuk dosa, mohon maaf sekali. Kalau ini kita bukan berarti sangat setan, ini pandangan agama misalkan turunan agama Islam. Tapi kalau orang ingin masuk sebagai warga negara, hukum negara memberikan perlindungan juga sebagai warga negara, bukan sebagai orang beragama. Sebagai warga negara diberikan lindungan karena asas masing-masing saling mencintai sudah, tapi nikahnya tidak dikawal, tetapi nikahnya adalah di kantor catatan sipil. Diberikan. Atau kemudian nanti ketika ada persoalan, misalkan ketika sudah cerai di mana ini, di bawah cerai di hukum Islam, loh saya tidak ikut hukum Islam kok, Anda mau terapkan saya di sana, misalkan istrinya atau sebaliknya, maka di mana? Di pengadilan umum dia cara memberikan keputusannya. Jadi kan udah berbeda kan di sini. Itulah saya kira hukum Islam yang kemudian sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu sangat jelas dan detail mengatur hal-hal tersebut. Semuanya demi kemaslahatan bersama. Lalu gimana Pak Ustadz jika status anak ini kan beda nikah, berarti dia nggak ikut nasabnya ayahnya ya Pak Ustadz ya? Tadi kan sudah menikah tadi kan? Dia udah menikah. Ya, jadi kalau di dalam al-a'imah al-madzhab, 4 imam ini ada terjadi perbedaan pendapat.
Kalau misalkan Imam Syafi'i menyatakan ya nasabnya ikut kepada bapaknya. Jadi ketika sudah hamil kemudian dinikahi sah dia. Ada ulama menyatakan ikut nasab sana. Tapi 3 ulama lain menyatakan tidak. Dia pernikahannya sah, tetapi urusan di perutnya tidak karena dilakukannya sebelum dia menikah. Karena itu apa konsekuensinya? Para saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pentingnya kehati-hatian. Nanti itu ada perkaitan, Mas. Kalau anaknya ini lahir anak laki-laki nggak ada persoalan karena dia nggak perlu wali. Tapi kalau anaknya ini perempuan maka harus wali. Walinya siapa? Dalam kaitan ini tidak bisa diwalikan oleh ayahnya karena dia berbeda. Walinya siapa? Nanti walinya hakim. Jadi di sini mohon maaf saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang punya mohon maaf ketika masa lalu punya kasus semacam ini, hati-hati jangan sampai dinikahkan pada tadi, tapi serahkan pada wali hakim supaya apa? Pernikahannya sah. Belum lagi nanti kalau punya saudara laki-laki, bapaknya tidak ada, siapa yang menikahkan? Persoalan panjang, ada 4 masalah ini. Kalau kita buka di dalam masail fikih, masalah-masalah fikih kontemporer itu jelas sekali. Itulah saya kira kenapa proses hukum pernikahan itu begitu dilindungi. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan proteksi kita dan garis keturunan kita.